Baik, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku, teman-temanku seislam dan seiman, pegawai bintang pelajar yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari apa? Senin. Al-Itsnain. Hari yang keberapa? Pertama apa yang kedua? Kedua. Oh, kedua. Itsnain itu dua ya. Tanggal 17 Juli 2023. Kita berjumpa lagi di tempat ini, di tempat yang kita cintai. Nggak tahu ya, nggak ada pernah ada azannya hayya 'alal amal hayya 'ala BP gitu, tapi antum datang sendiri on time gitu ya. Udah gitu 8 jam ya 8 jam benar itu. Masya Allah, antum luar biasa, profesional, dan itu memang yang diminta, yang dituntut. Kalau enggak Mas Ahmadnya yang kena nanti. 8 jam, betul 8 jam ya. Ya Ustadznya di korting dikit-dikit lah. Baik, KIP-nya berapa jam? Maunya berapa jam? 1 jam udah paling lama Ustaz, ngantuk sekali. Ya udah 1 jam paling lama, tambah dikit-dikit sama tanya jawab. Oke, nggak apa-apa. Sepekan berapa kali? 1 kali, cukup ya. 1 kali saja cukup. Itu pun kalau nggak ada KP atau yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari segala macam taksir. Apa itu taksir? Kekurangan. Kita banyak kurang kan ya dalam mengamalkan kewajiban kita, sholatnya, apalagi kewajiban kajiannya, mungkin amalnya ya. Ya semoga Allah mengampuni. Kita harus banyak istighfar. Ya, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu bisa menampakkan atau ya mampu menampakkan, tapi Allah nggak tampakkan aib kita. Luar biasa ya. Ya, zahir kita itu sebenarnya banyak kekurangan, cuman orang-orang pada nggak tahu. Bener ya? Apalagi isi batin banyak kekurangan, banyak dosa. Ya, makanya banyak dosa dan maksiat kekurangan yang Allah tutupi. Semoga Allah mengampuni. Ada lagi nggak? Tambahin lagi nih. Masya Allah. Ini khidmahnya, Masya Allah, khidmahnya luar biasa. Ini nanti. Masya Allah. Jazakallah khairan. Allahumma man sakona. Atimat aman. Nanti habis ini apa nggak paham sih? Ya, ya. Insyaallah teman-teman sini luar biasa ya. Ustadznya belum apa-apa. Wah, makanannya nggak ada sih, minumannya yang banyak. Baik, jazakumullah khairan atas kehadiran. Antum datang aja sudah syukur, alhamdulillah. Senang sekali ya. Baik yang offline sama online. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik. Ya, adab-adab istikharah. Apa itu istikharah? Ini belum tahu. Full kan? Belum ya. Saya full kan. Siapa yang pernah sholat istikharah? Oh Mas Baim. Oh Mas Baim. Sekarang Mas Alam sekarang. Mas Baim udah bebas. Mas Baim udah jangan. Mas Alam aja udah.
Istiqoroh terus saat ya. Ya kita juga udah pernah istiqoroh Mas. Ya, istiqoroh. Mas sayang mau istiqoroh lagi? Insya Allah ya. Istiqoroh itu ya nanti kita lihat ada padanya. Bukan hanya untuk memilih dua pilihan yang membuat galau seseorang ya. Tapi dalam setiap keputusan ya, keputusan apapun itu. Kadang orang itu sudah apa namanya? Sudah mantap misalnya ini, tapi tetap harus istiqoroh. Istiqoroh itu minta pendapat, minta petunjuk, minta keberkahan. Kadang, ya ini yang salah diartikan istiqoroh itu untuk hal yang membingungkan. Tidak. Yang tidak membingungkan sudah mantap saja istiqoroh. Itu untuk apa? Untuk lebih mantap dan lebih diberkahi lagi. Itu diantara faedah daripada kita istiqoroh. Dan istiqoroh itu pertama sholat 2 rakaat pada malam hari itu yang paling baik ya kan. Kemudian setelah itu doa. Ada doanya. Allahumma inni astaghfirullah. Dan seterusnya kita baca ya. Dan doanya itu diulang-ulang terus di setiap kali ada momen atau saat doa itu mustajab. Minta. Doa itu berulang-ulang. Sholatnya sekali saja. Itu. Ada yang pernah istiqoroh? Nah, enggak, antum? Antum? Nah, Mas Alam, Mas Ahmad, Mas, antum masih? Sudah? Belum? Belum. Nanti dicoba. Ya Allah. Belajar dulu. Iya, belajar dulu. Terus Mas Ahmad, sering ya? Oh, iya, udah. Mas Wai. Oh iya, iya. Antum? Istiqoroh ya. Sholat istiqoroh dah. Mas. Antum? Dah 2 kali saya nanya ya. Istiqoroh ya ini ya doa ya. Istiqoroh itu ya intinya doamu wal ibadah. Doa itu ibadah. Baik, ini poin-poinnya. Antum baca sendiri ya poin bahasanya. Ada muqaddimah, ada adab-adabnya nomor 1 sampai 6. 1 sampai 7. Baik. Muqaddimah langsung aja ya. Mohon maaf ya, saya belum sempat memberikan warna karena saya baru apa namanya membuka ini dan belum sempat saya buka-buka dari tadi siang, belum sempat pegang laptop. Jadi mohon maaf ya. Muqaddimah, adab menjadi kesempurnaan Islam. Baik, adab menjadi kesempurnaan Islam. Baik, adab ini. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim atau mengutus Nabi SAW di antaranya untuk menyempurnakan akhlak. Tanda kesempurnaan Islam adalah Allah dan Rasulnya mengajarkan kita cara menghadapi permasalahan yang sulit ya ditentukan. Ya kan? Apapun itu masalahnya, yang mudah aja kita mesti minta petunjuk sama Allah, yang mudah itu ya. Apalagi yang sulit. Antum banyak kesulitannya atau kemudahannya? Kemudahannya. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang sulit alhamdulillah ala kulli hal. Makanya banyak sulitnya atau banyak mudahnya? Ya tergantung. Antum merasa bagaimana? Setiap inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri apa artinya? Maka sesungguhnya setiap ada kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan akan datang kemudahan. Jadi saya mau nanya, Sandri, di BP berapa tahun? 12 tahun. Insyaallah. Oh, masa sulitnya itu berapa tahun? Enggak ada. Enggak, kemarin enggak merasa sulit tuh 2 tahun kemarin tuh. Yang 50 enggak sulit. 50 enggak sulit ya. Enggak setengah sulit. Kalau 50. Setengah sulit. Iya, berapa tahun tuh setengah sulitnya? 2 tahun. 2 tahun. Jadi 12 kurangi 2. Fabi ayyi ala'i rabbikuma dengan nikmat mana lagi yang kau begitu saya ajak hitung-hitungnya. Gampang kan? Yang matematika, yang 12 tahun. Mas Arya berapa tahun? 20 tahun ya? Oh, 9 tahun. Kurang 2 ya. Apa? Oh, enggak setengah tadi. Enggak setengah sulit. Ya alhamdulillah. Antum masih yang ini. Hah?
Oh, 6 bulan. Yang lebih dari 12 Mas Ahmad berapa Mas Ahmad? 8. Yang lebih dari Mas Andri siapa sih? Antum berapa? Sama. 12 sama ya? Berarti ini sesepuh ya? Senior. Senior nih. Kelihatan Masya Allah sih. Di antaranya istikharah. Waduh, istikharah kan? 50% di luar 100%. Waduh, antara tetap atau keluar. Itu contoh kasusnya. Di antaranya oh, ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mas Rahmat, jangan putus asa dari Mas. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat itu? Apa rahmat itu? Rahmat itu kasih sayang. Ar-Rahman, tiap hari sholat kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kayak kayak dia itu nggak punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu pasti jamin rezeki. Enggak usah khawatir. Ya. Yang kita khawatir ini gimana ini? Surga atau neraka, ini yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan ya surganya belum jelas ya, nerakanya juga belum tentu selamat. Kita takut dengan kita benar walau bisyaqi tambatin. Takutlah terhadap neraka walaupun dengan bersedekah setengah kurma. Sedekahlah, sedekah. Alhamdulillah, bukan hanya setengah kurma, 3 gelas, Masya Allah ya. Disedekahkan oleh Islam. Luar biasa. Semoga menjadi pahala. Amin. Di antaranya istikharah. Apa itu istikharah? Ya, kita lihat. Meminta kebaikan secara bahasa. Secara istilah, minta khiyar, minta pilihan kepada siapa? Allah. Tujuannya mengarahkan keinginan yang kuat terhadap apa yang jadi pilihannya yang lebih utama menurut Allah, dengan cara melakukan sholat 2 rakaat karena Allah, lalu berdoa kepadanya dengan doa istikharah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting dia itu ingin memilih satu pilihan yang jauh lebih baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, minta petunjuk, minta pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa namanya secara istilah. Jadi kata kuncinya apa, Mas Arja nih? Secara istilah pilihan. Ya, pilihan. Minta pilihan kepada Allah satu. Ya. Agar tujuannya ya. Dan pilihan agar apa ini? Apa? Bisa ditambahin kata kuncinya enggak? Panjang banget ya. Antum kasih kata kunci aja. Pertama, tolabul khiyar. Istikharah itu tolab, meminta pilihan. Dan pilihan itu adalah pilihan yang iya. Sebenarnya ini loh, orang itu pengennya dapat manfaat, ya kan? Hidup itu pengennya cari manfaat apa mudarat? Mendapatkan manfaat satu, kedua terselamatkan dari dorot, kerugian. Antum pengen untung apa rugi? Pengen sehat atau pengen sakit? Segala macam ya. Nah, minta sama Allah SWT. Yakin, thiqah. Dan harus thiqah. Apa itu thiqah? Percaya, yakin ya dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Surat apa ya? Al-Baqarah 216. Wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa kata Allah? Bisa jadi engkau membenci sesuatu. Membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, tapi itu baik untuk kalian. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi engkau itu menyukai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, tetapi itu hakikatnya sejatinya itu buruk untuk kalian. Jadi untuk menilai baik atau buruk untuk kita. Untuk kita, siapa yang tahu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, Anda kita sendiri tidak tahu. Mana yang lebih? Pertama adab, ini adab ya.
adab istikharah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah tentu harus didasari apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin dengan dalam keadaan ikhlas. Apa itu ikhlas? Surat Al-Ikhlas. Hafal enggak surat Al-Ikhlas? Coba biar enggak ngantuk kan, memang sengaja. Allahu ahad. Heeh. Allahus samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Mas Bambang, Mas Pergi. Qul, katakan, huwa, dialah Allah, dialah Allah, ahad, yang maha ahad, esa. Coba ada bilangan setelah esa ada nggak? Kalau 1, 2, 3, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Kalau esa ada nggak? Nggak ada. Ahad juga sama. Ahad itu nggak ada bilangan setelahnya. Wah, nggak ada. Masya Allah ya. Kalau esa juga sama ya? Nggak ada kan? Kata setelah esa. Ada nggak? Kalau eka ada? Eka apa setelah itu? Dwi, betul. Tri. Terus kalau 4 apa? Catur ya? Ya kalau 5 sabta kalau nggak salah. Panca. 6 apa itu? Dasa bukan? Oh dasa itu 10 ya? Itu kan ada lah, intinya ada ya. Walaupun antum nggak hafal. Apalagi anak. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa. Makanya ketika si siapa namanya Bilal itu disuruh untuk murtad lagi, ya, yang dikatakan saat disiksa dia katakan ahad, ahad, ahad gitu kan. Hanya Allah, hanya yang esa gitu kan. Itu keikhlasan. Keikhlasan dan ini sangat sulit. Betul apa betul ya? Betul. Iya, sulit sekali. Ya. Tidak boleh seorang merasa aman daripada kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang paling hebat keyakinan keimanan dan akidahnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, wajnubni, selalu berdoa wajnubni wa bani na'budu asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian adab kedua istikharah ya harus di atas petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana syarat diterimanya ibadah. Ya, sholat istikharah kan ibadah itu. Harus mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu caranya. Ini nggak perlu nyari petunjuk dari yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti cara-caranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Ini standar seorang beribadah. Yang kedua, adab kedua. Yang pertama, mafhum ya. Dilakukan atas dasar 2 syarat ibadah. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ittiba. Kemudian adab yang kedua, hendaknya istikharah itu dilakukan dalam setiap urusan. Antum punya urusan nggak? Banyak urusan. Urusan pribadi, urusan kerja, urusan keluarga, urusan dengan tetangga, urusan dengan yang lainnya ya. Kemarin ceritanya banyak banget di Mas. Curhatnya luar biasa. Urusannya banyak ternyata ya. Sampai saya dengernya wah luar biasa. Yang penting ada kopi aja Mas, ya apa. Iya, setiap urusan Mas. Nah, ada saat saya mau ngambil apa namanya? Ambil bukan tanah orang. Rumah misalnya, saya mau ngambil rumah. Gimana sistemnya? Ya ada orang baik ya. Pokoknya pribadi. Ya udah, gimana? Ini saya nyicil gitu. Ya udah kalau memang halal, akadnya halal ya enggak apa-apa. Setelah itu istikharah, Mas. Itu contohnya. Ustaz, iya kenapa? Saya mau nikah, Ustaz. Ini contoh lagi. Enggak apa-apa ya, Mas ya.
Atau saya mau nikah lagi. Aduh. Terus gimana? Ini calon saya begini begini begini. Nah, calonnya berapa? Satu. Istikharah. Loh, kan cuma satu, ngapain istikharah? Enggak, maksudnya mau lanjut atau tidak. Tuh. Tunkahul mar'atu li arba. Jadi wanita itu dinikahi karena 4. Pertama, lima liha, kan hartanya. Liha tuh hartanya tuh. Kemudian li jamaliha atau karena cantiknya. Ketiga, karena ketunannya. Keempat, agamanya. Dan pilih yang agama. Seolah-olah agamanya yang terakhir, tapi kata Nabi, fad bidzatid din taribat yadak. Cari yang agamanya bagus, maka beruntung. Gitu. Terus gimana? Antum nggak sempat ya istikharah ya? Terlanjur. Pandangan Pak pertama. Ya sudah, ya antum sekarang juga jangan menyesal. Saya aja nyesal sebenarnya. Kenapa nggak dari dulu? Baik ya. Yang kedua, hendaknya istikharah itu dilakukan dalam setiap urusan, semua urusan. Kenapa? Allah tuh nggak bisa, mencampuri urusan saya. Aduh, sampean itu gimana sih? Semua urusan kita ini berhak ya melibatkan siapa? Allah yang maha. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu urusan yang paling baik buat kita ya. Buat keluarga kita, buat istri kita, buat pekerjaan kita. Nah, gitu. Saat mau korban Ustaz. Nah, tapi kok kayak gitu sebenarnya nggak usah istikharah ya. Ya mau untuk memantapkan saja nggak masalah sih. Untuk hal-hal yang sedekah, untuk hal-hal yang ibadah itu harus fastabiqul. Baik. Melakukan istikharah itu menunjukkan penyandaran diri seorang hamba kepada Rabb-nya dalam setiap urusan. Hal ini berdasarkan ucapan Jabir, berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengajari kami istikharah dalam segala urusan sebagaimana mengajarkan salah satu surat dalam Al-Quran. Beliau bersabda, jika seorang dari kalian berniat melakukan satu urusan, ya dan seterusnya, ini kok nggak di hadis secara lengkapnya akan disebutkan di poin berikutnya. Sabar ya. Ya, ini ada memang. Maka katakanlah ada ucapan setelah itu, maka berdoalah dengan doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah, aku meminta ya pilihan dari pilihanmu, bi ilmika dengan ilmumu dan seterusnya. Baik, nanti akan disampaikan. Intinya, kalau seseorang ingin melakukan semua urusannya, maka istikharah. Jadi ilmu yang buat kita semua ya. Semua urusan kalau bisa kita istikharah. Baik. Istikharah berlaku hanya pada hal yang mubah saja dan tidak dalam perkara yang wajib atau sunnah. Tidak pula dalam meninggalkan yang haram atau wajib, sunnah, istikharah enggak langsung aja. Apalagi wajib enggak perlu istikharah langsung. Ya, sunnah juga enggak perlu. Ini jelas-jelas baik ini. Ya. Ya Allah, saya minta pilihan apakah ini baik? Jelas sunnah itu baik. Wajib apalagi? Haram, makruh, sesuatu yang haram, ya Allah, ya, apakah ya saya mengambil rumah ini tapi lewat transaksi riba, apakah ini saya baik untuk saya lakukan? Enggak perlu istikharah. Karena ini hak haram. Ya Allah, saya mau berzina, apakah baik atau enggak? Naudzubillah. Ya, ini haram. Saya pernah ditelepon nih sama orang Sumatera, Ustaz, ya, saya mau konsultasi, ya, saya ada ini kelas sama orang di ladang. Bolehkah saya bunuh orang ini, Ustaz? Waduh, saya pernah gitu. Boleh nggak saya bunuh orang ini, Ustaz? Waduh, gimana cuman? Anak sudah siap ngasah goloknya. Waduh, antum ketemu orang Sumatera. Bukan dukun bertindak, golok bertindak itu. Nggak pakai lah, Allah Ustaz. Saya pernah di telepon kayak gitu. Saya telepon, Ustaz. Kali dia baru ngaji lah ya. Baru ngaji, baru hijrah. Masih ada yang bekas perampok juga di sini, Bekasi juga. Bekas perampok. Dia kepala perampoknya. Kepala komplotannya. Yang bikin aturan kalau keluar dari komplotan ini mati.
Dia bikin aturan itu. Akhirnya dia ngaji dia sudah. Ngaji dan saya alhamdulillah diberikan hidayah. Terus antum gimana? Ya saya berusaha mencari tempat yang aman biar nggak ketemu komplotan saya. Dan saya cari orang-orang yang jadi korban saya dulu tuh tahun 2000-an masih masih seharga, mobil Innova saya nyicil sama orang ini yang pernah saya bantu. Oh bagus, Masya Allah. Barokah. Ngeri ya. Ada yang bekas dukun, sama juga tuh. Bekas dukun. Nah, ceritanya banyak ya saya. Ketemu langsung gitu. Bekas dukun, udah pasien udah banyak itu, udah banyak obatin. Kemudian orang yang hilang di eee, dibalikin gitu kan. Alhamdulillah dapat hidayah, pondok, satu pondok sama saya dan sudah, diberikan hidayah gitu. Jadi kalau orang mau taubat nggak perlu istikharah, "Ya Allah apakah saya mau taubat ini?" Ya nggak perlu istighfar, ya wajib. Jadi perkara yang mubah untuk istikharah. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, ini adalah lafaz umum yang maknanya khusus, sungguhnya perkara wajib dan sunnah tidak ada istikharah dalam melakukannya. Demikian juga perkara makruh tidak ada istikharah dalam meninggalkannya. Ini hanya sebatas pada perkara yang mustahab, jika terdapat dua pilihan mana yang harus dilakukan atau ditinggalkan. Berarti ada dua ya, mubah atau mustahab yang lebih lebih ditekankan lebih lebih baik. Adab yang ketiga, apa Mas ini Mas? Mengosongkan hati dari bertekad terhadap keinginan tertentu sebelum istikharah. Baik, berarti dinolkan dulu ya, dari nol ya, gitu kan. Hah? Apabila seorang muslim melakukan istikharah sementara dia telah menentukan salah satu dari dua urusan yang dia suka kepadanya, gimana Mas? Menentukan salah satu dari dua urusan yang dia suka kepadanya dan bertekad untuk melakukannya. Berarti dia telah mengambil ketetapan terlebih dahulu. Dengan demikian berarti tidak ada makna istikharahnya. Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Jamrah berkata, keinginan yang masuk dalam hati ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, al-himmah, cita-cita. Ya, al-lammah, lintasan. Al-fatrah, bisikan hati. An-niyat, an-niyah, niat. Al-iradah, keinginan. Al-azimah, tekad. Tiga yang pertama tidak dijatuhkan hukuman atasnya, berbeda dengan yang lainnya. Berarti tiga. Yang tiga pertama apa? Al-himmah, al-lammah, al-fatrah. Baik, makna ucapan al-himmah maksudnya sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam hati. Ya. Al-himmah al-aliyah. Ya, satu cita-cita yang tinggi. Kemudian ia melakukan istikharah sehingga tampak baginya karena berkah sholat. Berkah apa berkat? Karena berkah sholat dan doa apa yang terbaik baginya. Berbeda jika ia menetapkan satu urusan dan sudah bulat tekad dan kehendaknya, ya kehendaknya titik ya. Sebab kecenderungan dan rasa sukanya itu akan mengarah pada perkara tersebut sehingga dikhawatirkan akan tersembunyi petunjuk dan bimbingan disebabkan kecenderungan yang dominan kepadanya. Bentar, udah itu aja ya. Intinya apa? Kalau ada dua atau ada dua atau tiga, berarti disamakan. Kalau dua berarti 50 gitu ya. Namanya pilihan kan gitu ya. Ya 50-50. Kalau mengosongkan berarti nol ya. Kalau berarti 0-0 ya. 0% begitu. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Ini di antara adab yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau ada dua. Kalau nggak ada pilihan, ya cuma satu itu, ya silakan nggak masalah. Seperti yang saya katakan tadi, ya di antara bentuk apa namanya tujuan daripada istikharah adalah untuk mendapatkan keberkahan. Ini kalau lebih dari satu, lebih dari satu yang menjadi pilihan. Ya, silakan. Ya, namanya orang milih ya. Dan
Yang milih itu antum atau siapa? Kan kita minta pilihan, Kak. Kita pilih. Berarti betul-betul serahkan semua. Berarti namanya nol ini berarti, pilihan kita ini dinolkan. Paham nggak? Nol. Pilihan kita nolkan, netralkan dulu. Ya. Kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala 100. Ya, 100. Itu. Ini di antara adab. Jadi sebelum kita memilih, kita minta dipilihkan sama lebih ke sana sih sebenarnya. Lebih ke sana. Jadi kita nggak boleh berat sebelah intinya. Kita nggak boleh berat sebelah. Kita netralkan aja itu. Sepenuhnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada nggak usah terpengaruh dengan masukan-masukan misalnya kan kita sudah konsultasi nggak masalah, kalau konsultasi nggak masalah itu lebih lebih bagus lagi konsultasi sama ustad, konsultasi sama, orang tua, bapak, ibu, sama teman. Setelah itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala semuanya ini ada masukan, ada pertimbangan-pertimbangan, segala macam pertimbangan, "Ya Allah aku minta pilihan darimu saja." Ini di antara bentuk adab ketika kita minta sama Allah, ya sudah minta sama Allah yang terbaik, ya betul-betul 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta seperti itu, kurang lebih seperti itu Mas Erwin. Itu di antara adab. Kita minta sama Allah, ya sudah yakin. Gitu, dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Mau 1 pilihan, 2 pilihan, 3 pilihan, itu netralkan aja dulu deh. Ya semuanya kita sudah ikhtiar gimana caranya, pertimbangan semuanya, langsung kita serahkan sama Allah. Ya Allah, saya minta yang terbaik. Menampakkan rasa butuh dan hajat kepada Allah Ta'ala. Jangan ya Allah, saya minta yang terbaik jika Allah tidak, keberatan ya. Ya Allah minta yang terbaik ya Allah dari urusan saya ini, pilihan saya ini. Kalau tidak merepotkan Engkau ya Allah. Enggak usah, enggak boleh kayak gitu. Ya betul ya, ilhah itu. Minta itu betul-betul ya, ud'uuni astajib. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Jadi menampakkan rasa butuh dan berhajat kepada Allah merupakan realisasi dari hakikat ubudiyah, peribadatan. Sungguhnya satu yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba adalah al-khudu', ketundukan di hadapan Allah, karena ini menunjukkan kelemahan diri dan hajatnya kepada Allah, karena doa yang dipanjatkan saat kondisi seperti ini hampir-hampir tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum butuh banget Ustaz, saya butuh pinjaman Iya. bon Ustaz. Kenapa? Karena saya sudah jatuh tempo, misalnya. Jatuh tempo. Nah, ketika minta sama Allah, ya, begitu cara. Begitu cara. Dan Allah Sami', mujib, ya, mujibud da'wah, ya kan? Sami' itu apa? Dengar. Mujib itu mengijabah daripada setiap doa. Kemudian yang kelima, melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Di antara adab. Tadi hadisnya sudah saya bacakan ya. Rasulullah SAW mengatakan jika salah seorang dari kalian berniat melakukan satu urusan, hendaknya dia melakukan sholat 2 rakaat selain sholat fardu, yaitu sholat sunnah, kemudian bacalah doa. Ya, doanya nanti next ya. Next. Ibnu Hajar mengatakan Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, seandainya dia membaca doa istikharah setelah sholat sunnah rawatib, ya, setelah sunnah rawatib, tahu sholat rawatib? Qobliyah, ba'diyah. Dan sholat mutlak lainnya, baik 2 rakaat atau lebih, maka itu pun sudah cukup. Membaca doanya. Kalau sholat istikharahnya tersendiri. Tapi baca doa istikharahnya diulang-ulang di setiap kali selesai sholat rawatib misalnya. Bisa. Atau antara adzan dan qomat. Atau di malam hari. Ketika hujan. Ini momen-momen, kondisi-kondisi di ijabah doa. Demikian yang dia atau Imam Nawawi katakan dan ucapkan. Ini perlu namun bisa dikatakan jika meniatkan sholat sekaligus sebagai sholat istikharah, maka itu sudah cukup, berbeda dengan jika ia tidak meniatkan.
Ala kulli hal. Ala kulli hal, salat sunnah istikharah ya tersendiri, setelah itu doa istikharah. Kemudian doa istikharah diulang-ulang. Di setiap momen antum minta betul-betul. Diulang-ulang. Yang keenam, membaca doa setelah sholat 2 rakaat. Nih doanya. Nah ini, kelihatan nggak? Hah? Kecil ya? Nggak bisa digedein lagi nih Mas. Ini udah full ini. Hah? Bisa ya? Ya, saya bacain ya. Kita baca bareng-bareng ya. Baik. Doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Allahumma inni astakhiruka Wa astaqdiruka biqudratika. wa astaghfiruka. Kecil banget ya. Antum di situ, kalau antum bisa lihat di mana, HP bisa. Ikuti aja ya. Wa as'aluka min fadlikal azim. Wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Wa ta'lamu wa la a'lam. Wa ta'lamu wa la a'lam. Wa anta 'allamul ghuyub. Wa anta 'allamul. Allahumma Allahumma in kunta ta'lam in kunta ta'lam anna hadzal amra. anna hadzal amra. Nah, ini di sini nggak usah dibaca nih. Antara dua sebutkan antum hajatnya apa. Ya, ini nggak usah dibaca. Antum sebutkan. In kunta ta'lam anna hadzal amra. Misalnya, atazawwaju bi fulanah. Ah, gitu. Contoh bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam mana sebutkan nggak apa-apa. Yang penting bukan dalam sholat ya. Iya, sebutkan aja pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Karena nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Ustaz, tulisin dong bahasa Arabnya. Gitu. Ya, nanti tak tulisin. Lanjutan. Khairun li Khairun li fi dini fi din wa ma'ashi wa ma'ashi wa aqibati amri. wa aqibati amri. Ajili amri wa ajilihi. Ajili amri wa ajilihi. Faqdurhu li Faqdur wa yassirhu li. wa yusiru Summa barik li fihi. thumma barik fihi. Wa in kunta ta'lam Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra anna hadzal amra syarrun li syarrun li fi dini fi din wa ma'ashi wa ma'ashi wa aqibati amri. wa aqibati amri. Ajili amri wa ajilihi. Ajil amri wa ajil Fasrifhu anni fasrifhu anni wasrifni anhu. wasrifni an Waqdur lil khaira. waqdur bil khair Waqdur lil khaira. waqdur Haitsu kana haitsu kana thumma ardini bihi. summa ardini 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 bihi. bihi. Masya Allah, panjang juga ya. Hafal Ustaz, baca. Boleh nggak, Pak? Dibaca. Ya, nggak masalah. Harus dibiasakan dengan doa-doa yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi nanti kalau pas 10 malam terakhir bulan Ramadan. Udah banyak baca jadi di HP misalnya. Tapi matiin nanti pas doa ada WA masuk kan. Terus ada Shopee segala macam. Kan ada di download dulu di PDF misalnya, baca itu. Panjang itu.
Ya nanti kalau nggak salah saya ada tuh. Panjang, baca. Itu termasuk doa pagi dan sore. Baik, kita baca terjemahannya. Allahumma artinya ya Allah inni astakhiruka. Sesungguhnya aku astakhiruka beristikharah kepadamu, meminta pilihan kepadamu bi ilmika dengan ilmumu. Karena Allah mempunyai sifat ilmu, alim, maha berilmu, maha mengetahui segala sesuatu. Wa anta ta'lam, ya, wa huwa ya'lam, wa antum la ta'lam. Wa astaqdiruka bi qudratika. Aku memohon kepadamu, ya, kekuatan, astaqdiruka, tolabul qudrah. Saya meminta kekuatan kepadamu bi qudratika, dengan kekuatan. Wa as'aluka, dan saya meminta kepadamu min fadlikal azim, ya, dengan keutamaan atau kemuliaanmu yang agung. Fa innaka taqdir, sungguhnya ya Allah engkau maha berkuasa. Wala saya nggak punya kuasa, nggak punya kemampuan. Ta'lam, engkau mengetahui, wala a'lam, aku tidak mengetahui. Anta 'allamul ghuyub, engkau yang mengetahui segala macam yang gaib. Segala sesuatu yang gaib, yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ya makanya nih nggak perlu ke dukun. Jadi dukun itu nggak tahu sebenarnya. Kalau nggak percaya, ya gaplok aja dia. Kalau dia tahu, ya masa depan dia pasti bisa nangkis. Gaplok aja, plok gitu. Gitu. Kayak siapa namanya, Syekh Albani debat sama dukun hanya 1 detik atau 1 menit. Saya mau debat sama antum, tapi hanya dengan 1 syarat. Apa itu wahai Syekh? Berarti selesai, saya menang. Tahu ya? Berarti saya menang dah. Ya. Kan katanya ente dukun tahu hal-hal yang gaib, hal-hal yang akan datang. Ini aja 1 syarat dari saya aja nggak tahu. Berarti saya menang. Cerdas ya? Iya, debat nggak usah pakai lama. Gitu. Ada yang dikasih nasi, lauknya ditutupin pakai nasi. Mana aninya lauknya? Ya, lauk di situ aja nggak tahu yang di mana, dalam nasi gimana mau menerawang masa depan gitu kan. Yang gaib yang depan aja nggak tahu gitu. Berarti kurang pengalaman itu kan itu. Jam terbangnya kurang tinggi. Baik, anta alamul ghuyub. Ini di antara tawakal kita kepada Allah. Kalau minta sesuatu kita pada Allah Subhanahu. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau mengetahui, pasti tahu. Ini bukan jika dalam rangka jika engkau ya Allah mengetahui, berarti Allah nggak tahu. Pasti tahu. Ya Allah, jika engkau tahu dan memang tahu, anna hadal amr, bahwa perkara ini yang saya mau lakukan ini. Apa perkaranya? Apa urusannya? Sebutkan. Bahwa perkara ini khairun li, jika ini baik untukku, fidi ini untuk agama, wa ma'ashi, dan untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat setelahnya itu, ajili amri, ya, cepat atau lambat. Ajili amri wa ajili. Cepat atau lambat. Jika ini baik untukku, agamaku, kehidupanku, dan akibatnya, faqdurhuli, takdirkan itu untukku, yassirhuli, dan mudahkan itu untukku, dan belum berhenti. Tsumma barik li fihi, berikan keberkahan. Antum mau mana? Ustaz, saya ditawari. Saya pernah di sini ke wisata. Ada jamaah, Ustaz, saya ada tawaran. Ke mana? Pindah ke Thailand kerjanya. Gajinya berlipat-lipat. Kemudian fasilitasnya berlipat-lipat. Di mana, Ustaz? Ya terus, di mana antum sana nanti ngajinya? Nggak ada, Ustaz. Itu dia makanya deh. Ya untuk mempertahankan agama di sana sulit. Kan minoritas. Ya kan? Agama Islam. Ya udah. Ya itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar duit. Enggak. Akhirnya nggak diambil itu. Di sini persis. Nah, wah luar biasa ini. Wa in kunta ta'lam,
Dan jika engkau tahu ya Allah, anna hadzal amru syarrun li, jika itu adalah perkara yang buruk untuk fi dini wa ma'asyi wa akibati amri, untuk agama, kehidupan dan akibat setelahnya itu cepat atau lambat, fasrifu anni, maka jauhkan itu. Jauhkan dariku, wasrifni anhu, ya. Jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya. Jadi dua-duanya ya. Jauh fasrifu anni. Jauhkan dia dariku, jauhkan diriku darinya. Waqdur lil khaira, dan takdirkan yang lebih baik haitsu kana tsumma ardini bi, kemudian berikan yang lebih baik dan lebih diridhoi oleh engkau. Dengan hal itu. Insyaallah ya. Enggak cukup sekali nih. Enggak cukup sekali antum baca nih, bagus sekali apa namanya? Doanya. Sangat bagus. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lain. Astaghfiruka bi ilmika dan seterusnya tadi. Nah, minta apa tadi? Nih ya. Antum baca. Kebaca kalau yang ini ya. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, sebutkan baik bagiku. Ustaz, kalau misalnya saya mau doa pakai bahasa Indonesia semua, misalnya, ya boleh, enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting bukan di dalam boleh enggak? Ya, lebih mudah. Pokoknya mudah saja. Mudah. Jadi jangan khawatir, Allah Maha tahu. Semua bahas. Ya, silakan. Kalau yang kata di rakaat yang terakhir ya tadi. Nanti yang sujud terakhir tuh. Sujud terakhir. Di dalam sujud apa? Iya. Karena kan lama ya, kadang lama tuh. Yang lama ya. Ya doa boleh. Dengan doa apa saja. Apa ya? Boleh. Itu kan di dalam sholat. Dalam sholat. Tapi nggak boleh bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Arab pun, itu pun hadis-hadis yang warid. Dengan doa-doa yang warid. Ya. Itu diusahakan. Ucapkan nggak apa-apa. Doa apa saja. Ya. Karena memang itu tempat kita berdoa dalam Tapi jangan jadi imam ya. Nanti kasihan makmumnya. Antum sholat sendiri nggak apa-apa. Ayah, kenapa? Boleh, nggak masalah. Boleh. Mati tapi bahasa Indonesia. Oh, ketika sujud ya? Ya, nggak membatalkan sih, memang nggak membatalkan. Cuman nanti takutnya dia kelepasan, tahu nggak? Nah, nyebutnya dia nanti berbahasa nanti. Ahsan di setelah sholat aja. Setelah sholat, ya berdoa. Di luar sholat dengan bahasa apa saja, Bu. Paham di sini? Boleh. Yang ketujuh, melaksanakan hajatnya dengan segera setelah istikharah. Ya. Hendaknya dia melihat petunjuk yang Allah berikan padanya. Jika mudah berarti itu baik. Adapun jika mendapatkan kesulitan dalam melakukannya, maka berarti tidak baik, maka jangan dilakukan. Sebagian orang mengatakan hendaknya yang melakukan apa yang terbuka hatinya untuk melakukannya. Tetapi kadang kala seorang telah terbuka hatinya untuk satu pilihan sebelum istikharah. Sebagian orang beranggapan bahwasanya ia harus melihat urusannya itu dalam mimpi. Gak harus ya. Gak harus mimpi dulu. Mana ini pilihan yang Allah berikan gitu kan. Udah langsung aja. Bismillah. Yang penting dia sudah ikhtiar untuk istikharah. Ibnu Hajar mengatakan diperselisihkan tentang apa yang harus dilakukan seorang setelah istikharah. Ibnu Abdul Salam berkata, hendaklah ia melakukan apa yang dimudahkan baginya. Dia berdalil dengan sabda Rasulullah, ya, sebagian jalur Ibnu Mas'ud yang bagian akhir bunyinya, dan hendaklah ia membulatkan tekad, dan pada awal hadis disebutkan jika salah seorang dari kamu menginginkan satu perkara, hendaklah ia mengucapkan doa tadi. Ya. Terus lanjut. Hendaklah setelah istikharah dia melakukan Imam Nawawi ya dalam kitab Al-Adhkar. Setelah istikharah dia melakukan apa yang terbuka untuk hatinya. Ya. Kira-kira hatinya lebih cenderung kemana gitu ya.
jika berdalil dengan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni rahimahullahu ta'ala. Jika seorang berhasad melakukan sesuatu, maka hendaklah dia istikharah kepada Rabbnya sebanyak 7 kali, kemudian lihatlah apa yang lebih dahulu terlintas dalam hatinya, karena sesungguhnya terdapat kebaikan di dalamnya. Seandainya hadis ini sahih, ini tidak sahih. Tentu dapat dijadikan sanad, namun sanad hadis ini sangat lemah, ini dhaif ya, tidak harus 7 kali istikharah, tidak ada. Maka dari itu yang dijadikan sandaran adalah janganlah yang melakukan apa yang terbuka hatinya, apa yang terbuka hatinya untuk melakukannya dari perkara yang ia memiliki ambisi kuat terhadapnya sebelum istikharah. Inilah apa yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab-adab yang berkaitan dengan istikharah yang jumlahnya 7 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Ini di antara petunjuk dari para ulama, penjelasan para ulama. Setiap kali kita selesai istikharah, ya sudah, lanjutkan bismillah. Tidak harus mimpi. Saat habis istikharah nggak ngimpi-ngimpi saya. Nggak ngimpi-ngimpi gitu kan. Ya bismillah. Ya sudah istikharah, sudah. Kita minta sama Allah kemudahan. Bagaimana dalam doanya tadi kan? Ya. Waqdur huli. Apa? Waqdur huli wa yassir huli tsumma barik li fihi. Jadi 3. Kalau memang ini baik, waqdur huli. Takdirkan itu untuk. Yassir huli. Mudahkan itu untuk. Ya. Wa barik li fihi, dan berikan keberkahan. Pertama, takdirkan. Kalau kita memang dimudahkan untuk memang melakukan hal ini, berarti ini di antara ya hal yang terbaik. Insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Dan ini tidak perlu istikharah, tinggal dilanjutkan saja. Ini karena kewajiban, karena istikharah dalam hal apa tadi? Mubah atau sunnah yang lebih ditekankan lebih baik. Kalau kewajiban tidak perlu istikharah. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, ada sedikit canda-canda. Semoga tidak mengurangi mohon maaf ya. Mohon maaf, saya sudah dari awal. Pulang. Ustaz, Iya, adab itu berarti sebenarnya akhlak gitu. adab. Iya. Adibuhum wa'allimuhumul khair. Berikan pelajar adab. Tidak ada pertanyaan? Masih menjawab pertanyaan, Ustaz. Berarti cukup lah ya. Nggak ada. 2 rakaat aja cukup. Cukup. Bukan maksud cukup 2 rakaat. Cukup 2 rakaat.